Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul zalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ridailah wali syafaati Rasulillah wali kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wali jamil mu'mina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama kembali bisa bersilaturahmi, berjumpa di majelis yang sangat mulia. Majelis ilmu, majelis di mana malaikat hadir, berbagi rahmat Allah, dan juga mengamini doa-doa kita, serta majelis yang membuat kita insya Allah akan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad. Kita sudah sampai di terakhir beberapa, Bu? Bu Maimunah masih ingat beberapa kemarin terakhir? Terakhir kita ngaji bab 15. Ya, bab 3. Makalah ke-15. Bagian ketiga. Jadi sekarang masuk ke makalah yang baru. Makalah ke-16 masih di bab 3, bagian pertama. Bab 3 makalah 16 lagi, ya. Iya. Terima kasih Bu Maimunah. Sama Pokoknya Pak. kalau saya lupa punya nanya sama Bu Maimunah aja ya. Boleh Pak, enggak apa-apa. Nah, dicatat kok Pak. Dicatat ya, Masya Allah. Iya lah. Kalau nanti ilmunya ngirap Pak, karena umur ini Pak, ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama Pak. Ya, kita di makalah ke-16. Ada di bab 3, makalah 16, bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyrata, inilah makalah ke-16. An Abi Sulaiman ad-Darani. Diriwayatkan dari Abi Sulaiman ad-Darani. Abdurrahman, namanya lengkapnya sebenarnya adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an. Nama panggilannya atau nama masyhurnya adalah Abi Sulaiman ad-Darani. Ya. Ad-Darani itu adalah qaryatun min qura Dimashq. Darani itu adalah sebuah kampung, sebuah daerah di Damaskus. Ya. Orang dulu itu, terutama orang Arab, itu banyak sekali yang dinisbatkan, ya, atau dikasih keterangan, disandarkan kepada daerah asal. Ya, yang sangat terkenal misalnya adalah Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu berasal, itu nama kota, nama tempat, yaitu Bukhara. Sampai sekarang masih ada. Ya, karena dari Bukhara banyak Bukhari. Ya, ini dari kampungnya namanya Daran. Maka namanya Darani, pakai ya, itu namanya ya nisbat ya yang menyandarkan kepada suatu rujukan tertentu. Nah, ini rujukannya kampungnya. Jadi kalau kurang lebih ini kalau orang sekarang ya, misalnya Bu Aiza, Bu Maimunah dari Padang, itu nanti panggilannya adalah
Al-Fadangi. Nah, dari Padang. Nah, kalau Pak Aris Winarno Al-Cilacapi. Ya, karena dari Cilacap. Atau Al-Kruyai. Dari Kroya. Ya. Nah, untuk menghormati suatu kampung negeri asalnya. Nah, Imam Abi Sulaiman itu berasal dari Ad-Darani. Darani, sehingga panggilannya Ad-Darani. Seorang sufi besar yang mata sanata khamsa asrata wa mi'atain. Beliau meninggal pada tahun 215 Hijriah. Jadi setelah eranya Imam Syafi'i. Annahu qal, beliau berkata, fil munajati dalam salah satu munajat beliau ma'allahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Beliau berkata dalam doa beliau, dalam satu doa beliau berdoa kepada Allah, Ilahi, wahai Tuhanku, ya Allah, la in talabtani bidambi, jika engkau menuntut padaku atas dosa-dosaku, la'at lubannaka bi'afwika, maka niscaya aku akan juga menuntutmu dengan ampunanmu. Li'anna maghfirataka, karena sesungguhnya ampunanmu itu awsa'u min dzunubi, jauh lebih luas daripada dosa-dosaku. Ibu rahimakumullah. Beginilah para sufi ya ketika berdoa dengan kalimat-kalimat yang menyentuh dan powerful. Ya, salah satu yang sering kita dengar misalnya adalah munajatnya tokoh yang kita kenal dengan sebutan Abu Nawas yang menyebutkan misalnya Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya. Seandainya aku itu bukan penghuni surgamu. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang powerful dan memukau. Nah, kemudian di akhir doa itu beliau menutup dengan Zunubi mislu a'dadir rimali. Sesungguhnya dosa-dosaku itu sebanyak butiran pasir. Ya, pasir di pantai itu. Begitu banyaknya nggak bisa dihitung. Nah, dalam doa ini Imam Ad-Darani menyebutkan, jika engkau menuntutku atas dosa-dosaku, ya pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas semua perbuatan kita. Yang baik akan diganjar, yang buruk akan mendapatkan siksaan. Pertanggungjawaban itu pasti ada, namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul ba'ats, hari pembalasan. Maka pasti ada pertanggungjawaban itu. Nah, kemudian Imam Ad-Darani melanjutkan, pasti aku juga akan menuntut atas ampunan. Ya, jadi manusia itu bagaimana sering kita hati, ya, resiko berdosanya itu besar sekali. Ya, kita bangun tidur, belum apa-apa, lihat WA group, ya, sudah ikut berkomentar, nyinyir, ya, kadang-kadang malah udah pasang status, ya, sudah bikin kehebohan di rumah, ya. Nanti berangkat ke kantor di jalan, sudah ini dan itu, nanti di kantor, di pasar, di toko, di sekolah, ini dan itu lagi, terus bahkan kadang-kadang mau ngaji saja, godaannya banyak sekali. Yang hibah lah, yang ini dan itu, begitu ya. Begitulah manusia. Ya, maka tepatlah gambaran seorang sufi yang dikenal dengan nama Toh Abu Nawas tadi. Zunubi mithlu adadir rimali. Begitu banyak dosa-dosaku ya Allah. Tapi pada saat yang sama, kita sebagai hamba Allah yang meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Rahman, ya, Maha penuh kasih sayang. Al-Ghaffar, Maha pengampun. Ya. Pada saat yang sama, tentu kita juga berusaha untuk tidak melakukan dosa. Ya, itu modal utama untuk memohon ampunan. Jangan
salah kaprah. Karena Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, maka kita bisa berbuat dosa apa saja. No, ya itu sesat pikiran. Modal untuk bisa dapat pengampunan dari Allah adalah kita berusaha untuk tidak melakukan dosa semaksimal mungkin. Ya, jadi kalau melakukan dosa itu benar-benar kesleo, benar-benar kepleset. Ya, bukan by design. Ayo kita ngerampok yuk. Nah, yuk kita korupsi yuk. Naudzubillah gitu ya. Yuk kita jeduk-jeduk yuk, maksiat gitu. Nanti habis itu nanti malam kita sholat tobat bareng-bareng. Wah, ini mempermainkan Allah. Padahal Allah itu alimun khabir, maha tahu. Bahkan yang detail-detail ada dalam pikiran dan hati kita. Nggak apa-apa. Ini hari Kamis, Rabu. Oh, kita habis-habisan. Nanti Jumat kita mohon ampunan. Ya kalau kita sampai hari Jumat. Ya. Kalau tidak bagaimana? Rugi bandar kan? Itu satu. Yang kedua, Allah juga maha tahu. Alimul khabir, dan merencanakan dosa. Modal untuk mendapatkan ampunan Allah adalah kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlibat dalam kubangan dosa. Ya. Nah, kalau sudah punya modal itu, nanti insya Allah kita mohon ampunan kepada Allah. Dan Allah hadir, ya, sebagaimana disabdakan Rasulullah, wahai para pendosa, ya, andai engkau datang dengan dosa segunung, setinggi langit, kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, seandainya engkau datang dengan dosa setinggi langit, ya, kata dalam hadis tersebut, hadis qudsi, Allah berfirman, aku tidak peduli, ya, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Pasti aku ampuni. Jika engkau datang kepadaku dan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Terkandung maksud, Bapak Ibu, kita tidak pernah, tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Kita tidak boleh terpuruk dalam apa namanya kesedihan yang berlarut dan penuh dengan putus asa. Ya, dosa-dosa ini kita harus sesali, ya, kita harus sedih, kita harus marah. Ya, kenapa kita telah melakukan dosa itu? Tapi pada saat yang sama kita juga penuh roja atau harapan kepada Allah. Kalau aku datang kepadamu ya Allah, mohon ampunan, berdoa dengan sepenuh hati, maka engkau pasti akan mengampuniku. Nah itu roja, penuh harap kepada Allah. Ya, asal dalam hadis tersebut kita tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu either menghadirkan Tuhan lain selain Allah, atau menyembah Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi juga menghadirkan sosok lain untuk kita sembah dan kita tuhankan. Nah, jadi itu namanya nidun. Namanya andad, mendatangkan sekutu, mendatangkan teman. Ya. Ada Tuhan selain Allah. Bukan musyrik itu bukan hanya menyembah selain Allah saja, ya, tapi juga menyembah Allah, tapi pada saat sama juga menyembah yang lain. Ya. Sholatnya kenceng, tapi dukunnya luar biasa. Nah, itu. Jadi menyembah Allah, tapi pada saat yang sama juga menyembah sosok yang lain. Itu juga nggak boleh, itu juga termasuk musyrik. Dan musyrik itu dosa yang tidak diampuni, ya, kecuali sebelum meninggal dunia dia memohon ampun, beristighfar, memohon ampunan, bertobat dengan sepenuh hati. Kalau sampai bablas meninggal dunia, kok dia belum mohon ampunan, ya naudzubillah. Nah, itu nanti di akhirat itu nggak ada yang bisa mengampuni dosa tersebut. Nah, dari sisi timeline, meninggal dunia itu adalah batasan yang pertama dari ampunan Allah. Jadi ampunan Allah itu buka 24 jam. Ya, melebihi warung Madura. Ya. Buka 24 jam,
sampai hari kiamat. Kalau warung Madura kan buka 24 jam sampai sehari sebelum kiamat. Kan? Kalau ampunan Allah itu sampai hari kiamat. Jadi batasnya 2. Either meninggal dunia atau kiamat. Ya. Selama belum meninggal dunia, kita mohon ampunan Allah buka 24 jam. Kalau dosa kita selangit, Allah akan mengampuni dosa itu. Kalau kita dosanya selebar sehamparan bumi ini, Allah juga akan datang dengan ampunan selebar bumi. Ya. Tapi batasnya ingat, sampai meninggal dunia. Yang kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Nah, jadi jangan sampai kemudian, wah kita nanti plankan. Ya. Plan jangka panjang. Kita bertobat di usia 55 tahun. Lah, kepedean amat ya. Emang umurmu sampai 55 tahun, dari mana kamu dapat bocoran umur 55 tahun? Ya, kita tidak akan pernah tahu sampai kapan. Maka cara terbaik bagi seorang mukmin adalah berdoa, memohon ampunan, beristighfar setiap saat. Karena kita tidak pernah tahu dosa yang kita buat. Ya, memohon, berdoa, mohon ampunan itu juga bagian dari menghancurkan karat-karat yang menyumbat kanal-kanal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan. Yang menyebabkan ujian musibah datang bergulung-gulung. Ya. Yang menyebabkan hati manusia keras. Kalau dikasih tahu dia malah ngelawan. Ya. Yang menyebabkan motivasi untuk berbuat kebaikan itu surut. Mau ngaji berat, ada saja cobaan. Oh ini janjian mau olahraga, bisa ngaji. Oh ini pagi repot menyiapkan makan. Wah ini dan itu. Mau sedekah juga rasanya berat sekali. Nabung lagi nabung. Ya, buat sedekah Bu. Aduh, saya lagi nabung Bu. Buat apa? Buat beli handphone baru. Jadi maaf ya belum bisa sedekah. Rasanya berat. Ada saja alatnya berat. Ya, diajak sholat berjamaah, gak macam-macam. Terus gitu. Nah itu salah satu penyebabnya adalah hati yang keras. Yang mengeraskan hati adalah sumbat-sumbat dosa, ya, yang itu bisa dirobohkan, bisa digelontor, ya, bisa dihancurkan dengan apa? Dengan istighfar, dengan doa permohonan yang tulus kepada Allah untuk mengampuni dosa kita. Maka seorang manusia yang terbaik seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun itu tidak pernah putus beristighfar. Istighfar itu intinya adalah mohon ampunan kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu mohon ampunan kepada Allah. Setiap saat menjadi hiasan bibir kita, hati kita juga hadir. Ya. Jadi jangan sampai bibirnya astagfirullah, tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Ya. Mohon ampunan kepada Allah. Karena kita sekali lagi tidak pernah tahu ya apa yang menyebabkan doa-doa kita terhambat, terputus, apa yang menyebabkan motivasi beramal olehnya kita melemah, ya, apa yang menyebabkan hati kita itu keras sehingga tidak bisa melihat kebenaran di depan mata, ya. Itu hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan, karang-karang penghambat itu dihancurkan dengan istighfar kita. Allah akan datang memberikan ampunan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk selalu ingat mohon ampunan kepada Allah. Ya, tentu kita pada saat yang sama juga diberi kekuatan untuk menghindar dari dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Allahumma amin. Amin. Segala kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.